Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna mithil ma nawahu aba'una wa ajdaduna wa shuyukhana wa rijaluna wa asrafuna salihun. Nawayna mithil ma nawa Sayyidina al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad. مثل ما نواه شيخنا مربي روحنا حبنا عمر بن محمد بن سالم الحفيظ في مثل هذه القراءة ويدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم ونسأل الله القبول والإقبال صلى الله أحوال ظاهر باطنا مع اللطف والعافية صلاح العاقبة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifadah wa hatha ala tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dilalata ala al-huda wal khair wa tiqa'a jalla mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man waqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu ya fattah ya alim iftah alayna wa ala ahlina fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Allahumma arzuqna ilman ladunni wa masraba safil hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani amma ba'd. Ila qawlihi فتراه في غاية الحرص على متابعة نبيه ممتثلا لأمر ربه وراغبا في الوعد الكريم وهاربا من الوعيد الأليم الواردين في الآيات التي أوردناها وفيما لم نورده مما هو في معناها المشتملة على البشارة بغاية الفوز والفلاح للمتبعين للرسول وعلى النذارة بغاية الخزي والهوان للمخالفين له. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقنا كمال المتابعة لعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأعماله وأقواله ظاهرا وباطنا وتحيينا وتميتنا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تمت هذه الرسالة للمريد المخصوص من ربه المجيد بالتثبيت والتأييد والتسديد وكان بحمد الله إملاؤها في 7 ليال أو 8 من شهر رمضان سنة 71 وألف من حجرته صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.
Berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab Adab Sulukul Murid, fatarahu, maka engkau akan melihat dia, yaitu sang penempuh jalan Allah, murid, ya, fi ghayatil hirsi, dalam sangat hirs, menjaga, ya, ala mutaba'ati, dalam mengikuti nabiyihi, yaitu nabinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mumtathilan, mengikuti, melaksanakan li amrihi, perintah-perintah rabbihi, Tuhannya, raghiban, sangat menginginkan, bergairah, fil wa'dil karim, dalam janji Allah yang mulia, dalam janji yang mulia, wahariban, dan lari atau kabur, minal wa'id, dari ancaman al-alim yang pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waridaini, yang ancaman serta janji tersebut datang fil ayat, di dalam ayat-ayat, allati, yang mana itu ayat, auradnaha, kami datangkan dia, fima lam nuridhu mimma huwa fi ma'naha, dalam ayat-ayat yang kami datangkan dia, wa fima, dan di dalam apa-apa, lam nuriduhu, yang tidak kami datangkan, mimma huwa, dari apa-apa dia, fi ma'naha, dalam maknanya, al-mustamilah, yang tergabung atau yang terliputi, alal bisyarah, atas kabar gembira, bi ghayatil fawz, dengan ujung al-fawz, kemenangan atau keberuntungan, wal falah, dan kemenangan. Untuk siapa? Lil muttabi'ina, untuk mereka yang mengikuti, lir rasul, kepada baginda Nabi Muhammad, wa alan nadharah, dan untuk kejarangan atau untuk ancaman, ya, bukan kejarangan. Walin nadharah, inzar, yaitu untuk mengancam atau memperingatkan, bi ghayatil khizi, dengan ujung daripada kekecewaan, wal hawan, dan kehinaan, lil mukhalifin, lah, bagi orang-orang yang mengingkari, lahu ay lir rasul, mengingkari atau bermukhalafah kepada Rasulullah SAW. Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, kami meminta kepada engkau, bi annaka, sesungguhnya karena engkau, antallah, engkau adalah Allah, alladzi la ilaha illa anta, yang tiada Tuhan selain engkau, al-hannan, yang maha penyayang, al-mannan, yang maha memberi anugerah, badi'us samawati wal ard, sang pencipta langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, wahai Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan, antarzuqana, ya Rabb, engkau rezekikan kepada kami, kamalal mutaba'ah, kesempurnaan dalam mencontoh, mengikuti, li abdika, hambamu, wa rasulika, untuk kepada rasulmu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi akhlaqihi, di dalam akhlaknya, wa a'malihi, amal-amalnya, wa aqwalihi, perkataannya, zahiran wa batinan, baik secara zahir ataupun secara batin, wa tuhyina, dan engkau hidupkan kami, serta wa tumitana, engkau wafatkan kami, ala dzalika,
dalam keadaan seperti itu, yaitu mengikuti Rasulullah SAW, birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma, ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, hanya untuk mula kepujian-pujian. Hamdan katsiran tayyiban, pujian yang banyak, yang indah, mubarakan, penuh berkah. Fihi, di dalam pujian tersebut, kama yanbaghi, sebagaimana layak dan pantasnya, li jalalika, untuk keagungan, li jalali, untuk keagungan, wajhika, wajahmu ya Allah, wa azimi, dan keagungan, sultanika, kekuasaanmu. Subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tiada ilmu untuk kami, illa ma'allamtana, kecuali apa-apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha alim dan maha bijaksana. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu, sesungguhnya aku adalah minadz zalimin, tergolong orang-orang yang zalim. Maka tamat, sempurna risalah ini untuk para murid-murid sang penempuh jalan Allah yang khusus, min rabbihil majid, dari Tuhannya yang al-majid, yang maha mulia, bitasbit, dengan pengkokohan, wa ta'yid, penguatan, wa tasdid, dan keteguhan, wa kana bihamdillah, dan adapun dengan segala puji bagi Allah, imla'uha, pengisiannya, fi sab'i layalin, di 7 malam, atau 8 atau 8 malam, min syahr Ramadan, dari bulan Ramadan, sana 71, tahun 71 dan 1000, yaitu 1071 Hijriah, min hijrati sallallahu alaihi wasallam, tasliman katsira, ya. Walhamdulillahi rabbil. Ini luar biasa, alhamdulillah, syukurillah. Ini risalah, ya, tulisan ini ditulisnya 7 atau 8 malam, ya, 8 hari. Tapi kita mulai awal kitab ini sampai sekarang berapa bulan? Ya. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya. Terkadang ada, ya, bagus. Itu garis start dan garis finish itu harus ditulis, ya. Dimulai malam ini, tanggal ini, terus habis itu ditutup tanggal ini. Gitu. Luar biasa, barakallahu fiik. 7 hari atau 8 hari ditulis, kita selesainya 2 tahun. Itu karena maknanya dalam, maknanya luar biasa. Ya, itu kitab-kitabnya Imamul Haddad. Ini mengikuti baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, beliau mengatakan sesungguhnya utitu majami'il atau jami'il kalim. Kami diberi, kata Rasulullah SAW, kalimat yang ringkas tapi maknanya banyak. Kalimatnya pendek tapi isinya luar biasa. Itu yang diberikan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Al-Haddad, maka engkau akan melihat hadarahu, yaitu al-murid, orang-orang yang menginginkan jalan Allah SWT, itu adalah tujuannya menjaga dengan sebaik-baiknya menjaga dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat-kuatnya, ala mutaba'ah, dalam mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa waktu kemarin kita jelaskan ya. Kata Imam Al-Haddad, wa'lam bi anna al-khair kulluh ajma' dimna ittiba'ak lin nabi al-musyaffa'. Kebaikan itu hanya ya, mengikuti baginda Nabi Muhammad. Antum mengikuti siapa saja belum tentu ada kebaikan. Antum mengikuti perbuatan siapapun saja, immal khair imma syarr. Kalau enggak baik ya buruk, selesai. Tapi kalau antum mengikuti baginda Nabi Muhammad pasti khair, pasti baik. Mengikuti baginda Nabi Muhammad yang didapatkan pertama pahala sunnah. Pahala sunnah pertama.
Yang kedua, mengikuti baginda Nabi Muhammad sudah pasti ibadah. Walaupun yang diikuti adalah cara mubah. Antum melihat baginda Nabi Muhammad makan, lalu kemudian niru makan, dapat pahala. Mengikuti baginda Nabi Muhammad, niat saja, sudah dapat pahala. Antum niat mengikuti orang, belum tentu dapat pahala. Malah kadang-kadang niatnya aja sudah dapat dosa. Ya. Jadi tidak ada satupun di muka bumi ini yang mengikutinya mendapatkan pahala sebagaimana baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Antum mengikuti orang, yang orang itu mengikuti Nabi Muhammad dapat pahala sunnahnya. Dengan syarat mengikuti baginda Nabi Muhammad. Dan mereka yang mengikuti baginda Nabi Muhammad, para wali-wali Allah, para aulia salihin, itu martabatnya, kedudukannya, makamnya hanya sebagaimana batas dia mengikuti Rasulullah. Ya. Kalau wali nggak mengikuti Rasulullah itu bukan wali. Ya. Semakin dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin dekat dia dengan magam wilayahnya. Ya. Makanya Sayyidina Imam Abdullah bin Ali al-Haddad ini, beliau itu luar biasa mengikuti Rasulullah SAW, sampai beliau itu pernah dikasih semangka. Waktu dikasih semangka, beliau nggak tahu caranya Rasulullah motong semangka itu bagaimana. Dipending makan semangkanya ini. Padahal di Hadramut kalau sudah ada semangka itu rebutan. Daerah tandus datang buah, yang buah itu ya, cair, yang buah itu apa kalau bahasanya itu seger gitu ya. Oh sudah. Biasa kena kurma kering terus tiba-tiba dapat semangka. Oh, luar biasa. Tapi ya dimakan, nunggu dulu apa? Nunggu baginda Nabi, nunggu bagaimana caranya Rasulullah SAW motong semangka. Begitu dapat baru dimakan. Beliau itu nggak memanjangkan rambut. Imamul Haddad, pengarang kitab ini nggak memanjangkan rambut. Kenapa? Karena beliau itu dicontoh sama murid-muridnya. Beliau itu trendsetter di zamannya. Di kota Tarim Hadramut, orang itu kalau kepingin nggak tahu hadis, orang itu nggak tahu sirah baginda Nabi Muhammad, tapi begitu melihat perbuatan, perilaku, ucapan, ya, keadaan Imam Abdullah al-Haddad, itu kayak melihat sejarahnya Rasulullah SAW. Makanya beliau itu sampai mengatakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju anni qad amiltu biha. Tidaklah daripada sunnah Rasulullah SAW semuanya yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali aku sudah berharap bahwasanya aku sudah mengamalkan itu semuanya. Apapun sunnah yang diketahui sudah diamalkan oleh Imam al-Haddad. Kecuali satu, manjangkan rambut. Takutnya nanti kalau Imam al-Haddad manjangkan rambut semuanya nanti. Dan waktu itu kebanyakan orang-orang yang dari luar kafir, ya, orang-orang kafir yang dari luar, orang yang nggak beriman, itu mereka itu syiarnya manjangkan rambut. Lu sahabat itu rambutnya panjang. Kecuali beberapa sahabat yang mudawim ala tahlik. Ya. Ada beberapa sahabat itu yang dia itu kerjaannya motong gundul. Yang paling populer yaitu Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah tumbuh rambut. Cukur terus. Ya. Kapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib memulai motong rambut itu? Ketika Rasulullah SAW beliau bersabda, likulli sya'ratin janabah. Setiap rambut itu juga ada junubnya. Takutnya kalau mandi ada satu rambut keserimpet, nggak kena air mandi besar, itu rambut masih tetap bawa janabah. Akhirnya kata Sayyidina Ali, potong aja. Salat. Jadi gundul terus, klimis terus gundul. Ya. Tapi sahabat yang lain, Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain, Khalid bin Al-Walid dan lain sebagainya, itu panjang rambutnya. Baginda Nabi Muhammad mathalul a'la sudah contoh yang luar biasa. Itu beliau rambutnya bainal jummati wal wafrah, ya. Gitu.
Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan rambutnya baginda Nabi Muhammad itu ada kepangannya. Dikepang. Okat ya. Terkadang baginda Nabi Muhammad jenggotnya pun ada kepangannya. Jadi jenggot terus kemudian ada dikepang. Ini kayak Ahmad Dhani. Tapi bedanya ya gak niru Ahmad Dhani. Dan kalau lebih daripada di genggaman ini potong. Ndak kaprak ngono kaya ndak. Itu sampai tumbuh kesasar. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak ausafnya, sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Haddad ngamalkan semuanya. Kecuali yaitu manjangkan rambut sampai akhirnya beliau di masa akhir hidupnya beliau sudah nggak bisa keluar rumah, baru dipanjangkan itu rambut. Sampai selesai panjang itu maka Imam Al-Haddad beliau mengatakan semua sunnahnya Rasulullah sudah saya amalkan. Semua, berarti semua itu kehidupannya itu kehidupan baginda Nabi Muhammad. Mukabel. Kita ngefans sama salah seorang tokoh atau seorang artis pun atau siapapun yang kita ngefans belum tentu bisa nyontoh semuanya. Ini baginda Nabi Muhammad. Apakah semuanya? Semua yang datang, yang ada dalilnya, yang ada syama'ilnya, semuanya sudah dicontoh oleh Imam Al-Haddad. Makanya beliau konon dalam manaqibnya megang atau duduk di posisi qutbiyah, kutub 60 tahun. 60 tahun. Oh berarti mulai kecil, mulai remaja. Iya mulai remaja. Masih cilik Imam Al-Haddad itu sik tamyiz. TK atau SD kelas 1, beliau setiap harinya 100 sampai 300 rakaat sembahyangnya. Apa enggak jadi wali cilik tadi? Wali. Setiap hari 100 sampai 300 rakaat itu antara atau dalam waktu duha. Pagi sampai sebelum zuhur. 100 sampai 300 rakaat. Mosok iso, kenapa gak bisa? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih nadrah, itu pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada satu orang hambanya, itu rasanya nikmat. Rasanya nikmat. Makanya saya sampaikan kemarin ya. Innad dhalalah laha halawatun fi qulub ahliha. Dhalalah, kesesatan itu. Ini yang itu yang saya katakan mafhum mantuk wa mafhum. Mantuknya ad-dhalalatu laha halawah fi qulubi ahliha. Sesungguhnya kesesatan itu memiliki rasa manis di hati-hati orang yang memang penghuni kesesatan. Sesat itu untuk orang-orang yang sudah tenggelam dalam kesesatan, dalam senang dengan kesesatan, itu rasanya enak. Loh, gue gak gosip, itu gak enak, kudu gosip. Itu yang saya ceritakan di majelis, sebagian ada yang hadir di majelis tempel, Ihya. Nah, selungguh gak mungkin gak bahas. Akhirnya apa? Akhirnya kumpulkan, ayo mangan-mangan. Sebelum mulai makan sudah dipesan makanannya. Sebelum mulai itu makan dikasih peringatan, dikasih aturan. Yang gosip yang bayar. Siapa yang gosip dia yang bayari. Itu menang kabeh. Menang kabeh. Asal panganan ini larang-larang sisan ya. Jadi sekali mangan 1 juta mikir. Sing gosip sing bayari. Enggak ono sing ngomong, enggak ono sing gosip. Enggak ono sing gosip. Kalau enggak minum enggak enak. Kenapa? Karena kesesatan itu memiliki rasa nikmat di dalam hati-hati pelakunya. Itu mafhum, itu mantuknya yang terucap gitu. Mafhumnya bagaimana? Begitu juga yang namanya at-ta'ah, ketaatan itu. Itulah halawah fi qulubi ahliha. Taat itu ada kenikmatan di dalam hati-hatinya orang-orang yang berbuat taat. Itu Rasulullah SAW. Sholat sampai sikile bengkak, kakinya bengkak, bahkan bukan bengkak lagi, berdarah kadang-kadang.
Sampai dapatkan orang yang berdiri lama sampai kakinya berdarah itu nggak ada. Lu baginda Nabi Muhammad SAW itu kakinya sampai tawarramat gadamah, bengkak kakinya itu. Kalau kita orang ini bengkak ya gara-gara semurat itu lah. Tapi ini enggak, saking lamanya beliau itu. Sampai ketika sholat malam itu pun baginda Nabi Muhammad SAW itu terdiam sampai Siti Aisyah iseng. Enggak tangi-tangi, jojok mati. Digoyang sikilnya. Kakinya Rasulullah SAW digoyang. Goyang kakinya Rasulullah, oh, si urip. Begitu salam dibilang, ya Aisyah, apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, engkau begini-begini hatta dhanantu annaka qad qubid. Engkau di sholat enggak bergerak sama sekali sampai saya kira kamu itu engkau sudah dicabut ya Rasulullah, meninggal dalam keadaan sujud. Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain sampai rumahnya itu kebakar, atap hilang wis. Beliau dalam rumahnya itu masih sujud. Orang-orang bingung, panik. Ya Ibn binti Rasulullah, ya wahai cucu Rasulullah ini. Beliau enggak kedengaran. Begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu di kape ya. Gendengnya hilang. Gendengnya hilang. Orang-orang sudah panik. Begitu keluar beliau ngomong, ya Ibu binti Rasulullah kebakaran. Cucu Rasulullah ini kebakaran. Kau kayak gak ada. Apakah engkau tidak merasakan begini? Apakah engkau gak takut? Kata beliau, syaghalatni narun ukhra. Saya disibukkan dengan api yang lain. Karena sujud, sibuk takut dengan api neraka Allah SWT. Jadi tidak kerasa, tidak tahu sudah. Saking takutnya dengan api neraka sehingga api dunia kayak ya sama seperti kita ini, kalau misalnya saking takutnya dengan sesuatu kadang-kadang metu teko omah enggak kelambian itu enggak kerasa. Lo kan gitu. Begitu sadar, lo kan ini enggak kelambian. Lo bingung. Itu. Kadang-kadang rasa takut yang luar biasa itu menyebabkan orang tersebut tidak menyadari dirinya. Kayak di akhirat ya. Rasulullah SAW cerita tentang keadaan akhirat. Bahwasanya nanti di akhirat itu orang-orang nggak pakai baju, nggak berbaju di akhirat. Di pada mahsyar itu nggak pakai baju, telanjang. Siti Aisyah yang ngrungokno itu, ya Rasulullah lah delok-delokan niku. Kata Siti Aisyah, lah delok-delokan ini. Iya nang di dunia lihat-lihatan. Kenapa? Karena nggak ada rasa takut. Begitu di akhirat ya enggak kereken. Enggak peduli lagi. Sebelahnya telanjang, masih ya sing maaf yang telanjang itu artis paling ayu sak dunia ndak blenger. Enggak ada pikiran ke situ. Iki selamat apa enggak? Serbi salim ya Rabbi salim. Ya Allah selamatkan pikirannya enggak nang ndi moto iku enggak iso kelarak-lirik. Kecuali beberapa orang-orang yang memang ya yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pakaiannya dari cahaya. Ya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya itu meliputi. Tadi enggak kelihatan lagi kalau itu telanjang. Cahaya semuanya. Ya. Mudah-mudahan kita dijadikan seperti itu. Orang tua kita, anak istri keluarga kita, dan semua orang-orang yang kita kasihi, jamaah majelis kita, santri kita, semuanya, kawan-kawan kita, semuanya. Allah Subhanahu wa taala jadikan libasuhum nur. Ya, pakaian mereka di hari kiamat ada cahaya. Kalau sudah cahaya itu tadi, ya, begitu lewat sirat, api neraka jahanam yang di bawah sirat tadi itu, jembatan itu padam. Kari titik, ya, kari satu percik gitu. Sedikit daripada api dia teriak, ya mukmin, wahai orang yang beriman, lewat atau cepetan. Fa inna nuraka tudfi'una. Ya. Sesungguhnya cahayamu itu memadamkan kami gitu ya. Begitu lewat ngurup mana aja. Api neraka jahanam itu di bawah sirat itu tadi. Kalau orang-orang munafik, orang-orang fasik gitu. Begitu lewat itu dipikir jauh antara sirat dengan api neraka itu, dengan api neraka jahanam itu jauh.
Tapi begitu lewat apinya satu nyambar, blek. Ya, jilatan apinya jahanam itu menyambar, blek tipo. Dibegal kan sampai api jahanam itu. Bahakala. Itu seorang murid. Kita kembali ke sini, seorang murid itu seorang penempuh jalannya Allah itu jaga itu sebenarnya. Kalau dapat salah satu sunnahnya diamalkan. Diamalkan. Amal jadikan kebiasaan. Setelah diamalkan jadikan kebiasaan. Minum. Ya. Nah, ndak ngewelak nemen sik santai ya. Santai gitu. Minumnya bagaimana? Ya minumnya caranya Rasulullah. Ambil gelasnya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, diminum. Alhamdulillah lagi, bismillahirrahmanirrahim. Minum lagi, alhamdulillah, bismillah. Minum lagi, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Kalau makan, gelasnya kotor, kita semuanya tahu. Tapi caranya kadang-kadang salah. Ya. Kita biasanya ngambil gelas. Gelasnya pakai tangan kiri, tangan kanan kotor. Yang benar itu bukan gelas dipegang tangan kiri gini, enggak. Tangan kiri ini cuman sebagai supaya gelasnya ini tidak jatuh. Tapi yang nyuruh itu tangan kanan. Ini supaya gelasnya enggak jatuh aja. Jadi dilingkari ini ya. Sing nyuruh iki. Nah, itu caranya. Kapan hari pernah kita bahas di Qiyamul Lail, Masjid Serang. Ya. Cara berapa tahun kemarin itu? 3 tahun atau 4 tahun kemarin. Cara minumnya. Cara makan. Makan itu bagaimana? Dikunyah. Ya, paling kita orang kalau mangan sik pecel ngono ya paling ngunyah ya. Tapi nek mangane soto elek. Nek soto dlunyur mlebu dhewe. Itu ada cara-caranya. Ya. Diamalkan satu persatu. Diamalkan satu persatu. Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang satu itu jadikan kebiasaan. Yang satu itu jadikan kebiasaan. Nanti dapat lagi jadikan kebiasaan lagi. Dapat lagi jadikan kebiasaan. Nah kalau sudah jadi kebiasaan itu otomatis. Ya. Orang tidur biasanya ngadep Syigil Aiman itu. Ya. Sebelah kanan itu di bawah. Sebelah kiri di atas karena posisi jantung. Ngadepnya kiblat. Nah, ini posisi. Ya, tidurnya. Memang pertama kadang-kadang sulit. Oh, aku kebiasaan ngadep tembok, sebelah tembok ini. Ya kita buat lagi. Biasakan sampai agak lama Kak Sok balik. Oke, silahkan. Selesai itu. Pokok jok tengkurep poe. Jangan tengkurep. Kenapa? Ada filsafat ya, filosof, ya, tokoh filsafat itu yang mengatakan pakar gitu ya, itu bahasanya orang tidurnya tobib, dokter itu turunnya sing kiri bagian bawah, kirinya bagian bawah. Kenapa? Supaya cepat tidurnya dan sek. Nek turunnya ngono iku sek. Karena jantung posisinya ditekan. Jadi pergerakan jantung nggak terlalu banyak. Kalau menghadap atas itu tidurnya pakar, wong gak akan mikir. Itu paling enak turun ngono iku ngalamun. Hayal itu paling enak nek terus banget nih. Coba tapi ya. Paling enak ya. Nah, kalau sebelah kanan gini, itu sunnah Rasulullah SAW. Posisi jantung leluasa, jadi nek tangi enak. Tangi ini Nah kalau yang kiri tadi bangun itu agak jantung terlalu dalam tidurnya. Jadi tangi ya kadang-kadang alarm gak kerungu itu gara-gara ngono itu mau. Ya. Lah terus kalau tengkurap turunin setan. Tidurnya setan. Itu tengkurap. Makanya orang zaman dulu itu apa yang ngomong anaknya kurang ajar itu, anaknya kayak turunin setan itu ngomongnya wedi. Anak setan turun kayak gini loh. Bapaknya sing ngomong ngono berarti bapaknya setan. Lah terus bagaimana ngomong nak ojo turu kayak ngono iku padha ae karun duakno wong tua cepet mati. Akhirnya tapi nek dua orang ngono nak ojo turu tengkurep nak iku padha kayak duakno wong tua mati. Enggak apa-apa Pak. Oh bener setan iki berarti.
Itu tadi ya. Mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan daripada janji-janji Allah bagi pelaku sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Dan kabur orang pengikut sunnah Rasulullah SAW itu mereka kabur daripada al-wa'id al-alim. Al-wa'id, ancaman, al-alim yang pedih. Ancaman-ancaman yang pedih. Makanya itu orang yang mengingkari Rasulullah SAW itu ancamannya luar biasa loh. Karena dia seperti orang yang tidak mau secara sengaja tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, itu nantang Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah mengutus seorang Rasul untuk dicontoh. Karena contoh iki, ibaratnya ini, kamu kalau mencontoh ini baginda Nabi Muhammad SAW, yang saya utus, saya ajari, ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah titik ditegur oleh Jibril. Sampaikan ke Muhammad, wah Jibril sampai. Jadi Nabi Muhammad itu dalannya kenceng nemen, nek penggaris rapi, lurusnya itu. Lalu kemudian ada satu orang mengatakan, wah nggak perlu, cuma sunnah, kan cuma sunnah. Orang yang kayak gini nantang Rasulullah SAW. Yang repotnya orang kayak gini ini yang ancamannya luar biasa. Makanya jangan sampai ada muncul kalimat dalam lisan kita, oh cuman sunnah wae lho. Iku sunnah itu didikannya Allah. Kalau kita ini protes, berarti kita protes dengan Allah. Jadi seperti itu. Yang sudah diancam daripada ayat-ayat dan juga hadis-hadis ya, dari baginda Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rumahku sekemeng itu kabar gembira daripada saking kabar gembiranya luar biasa. Itu sampai Allah dalam satu hadis mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu satu hadis. Ada lagi, man ahya sunnati falahu ajru syahid. Riwayat mi'at syahid. Siapa yang menghidupkan satu sunnah. Lu satu sunnah itu apa? Kau tuh siwak lu. Siji siwak iki pahalane nek wong mati satu syahid. 100 orang mati syahid daripada kan ngebom blus, buyar. Enggak syahid, sangit. Loh iya. Siji. Siapa mana? Kate cincin. Ya pakainya yang mana? Pakainya itu Rasulullah SAW kalau enggak sini-sini. Tapi hadisnya lebih kuat di sini. Karena itu kemanisan nih, enggak dari kayak cincin merek, waduh paes kemantenan gue. Makanya jadi manis kan. Nah, kasih sini. Dan yang lebih fos itu apa aki Rasulullah SAW dibalik. Dan dibuka oleh Rasulullah SAW ketika akan nyetempel. Nah, nyetempelnya zaman biyen niku lah ngono. Lelen ditetesi, tes terus ditempel. Bek. Capnya Rasulullah SAW. Itu sunnah-sunnahnya. Pakai celak itu sunnah. Kofiah niatono apa? Niat pakai kofiah ini sebagaimana niatnya Rasulullah atau paling tidak mengamalkan sunnah imamah. Imamah itu nggak harus tinggi. Aslul imamah, pokok daripada imamah itu adalah ma ya'umur ra's. Apa-apa yang meliputi kepala, ya termasuk kofiah ini. Nah, kalau kita pakai kofiah saja dapat pahala, tapi ketika kita niati seperti imam kepala ini saya niatkan imamah, kofiah ini saya niatkan imamah, dapat pahala surban imamah. Nah, itu. Jadi sunnah-sunnahnya sepele, tapi luar biasa. Pahalanya 100 syahid. Dulu Habib Munzir itu pernah dikasih permen. Begitu dikasih permen, dimakan sama Habib Munzir, ada beberapa orang dikasih permen.
Kata Habib Munzir, niati. Kenapa? Niati mengikuti Rasulullah karena Rasulullah SAW senang ngambil manis-manis. Anna Rasulullah SAW yuhibbul halwa. Lah kalau orang makan yang manis, niat sebagaimana senangnya Rasulullah SAW kepada halwa, maka permen tersebut ketika larut itu membawa sir mutaba'ah, sir nyuntuh Rasulullah. Gawa sir Rasulullah SAW senang manis, aku senang manis, gimana bu? Itu membawa sirnya. Makanya akhirnya apa? Akhirnya semangatnya luar biasa, ibadah, ngikuti Rasulullah dan lain sebagainya. Kita orang makan permen, ya, kis, ya. Atau apa jenisnya sih mak? Itu jadi apa sih mana itu? Relaksa. Ya. Supaya apa? Iklannya bintangnya ganteng nih. Ngikuti bintang iklannya buat apa? Pahala ya enggak. Tapi kita Rasulullah SAW dapat pahala. Nah, begitu. Ya kalau ngikuti Rasulullah ya pasti ada rahasia-rahasia yang lain. Makan kambing, yang ngikuti Rasulullah senang makan kambing. Nek kan mengikuti Rasulullah makan kambing muncul darah tinggi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempurnaan dalam mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu didoakan oleh Imam Al-Haddad. Mudah-mudahan doa tersebut Allah kabulkan. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal hannan al-mannan. Badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. An tarzuqana kamal al-mutaba'ati li 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa a'malihi wa aqwalihi zahiran wa batinan wa tuhyina wa tumitana ala dhalika bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yanbaghi li jalali wajhikal wa 'azim sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sudah sempurna ini kitab, mudah-mudahan nyambung sampai Imamul Haddad. Ya, sanadnya luar biasa banyak. Alhamdulillah. Ya, kita juga ngambil dari beberapa guru sanad ini, kitab ini, ya, utamanya kepada Syekhana Al-Habib Umar, dari Habib Umar kepada gurunya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Zakaf dan para masyayikh-masyayikhnya. Ya. Begitu juga ngambil daripada Syekhana Habib Ali Masyhur bin Hafid, kakak daripada Al-Habib Umar. Lalu kepada beliau juga para masyayikh pada zamannya Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Begitu juga kepada kakek kami Habib Muhammad bin Zain Al-Kaf. Ya, beliau ngambil daripada Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, ada Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf. Begitu juga para masyayikh yang lainnya, Habib Ali Masyhur ngambilnya daripada kakeknya Habib Salim bin Hafid. Beliau kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid. Ya, Habib Abu Bakar juga ngambil dari situ. Kemudian Habib Umar daripada Habib Muhammad bin Abdullah Haddar kepada Habib Abdullah bin Umar Syatiri kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, larinya ke Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Begitu juga ada beberapa di antaranya ngambil kepada Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Ya, ada Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Ya, nanti kembali lagi ada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, di antara Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Lari ke atas lagi Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar belajar kepada Habib Ahmad bin Ja'far. Ya. Atau Habib Ja'far. Begitu juga Habib Ahmad bin Umar bin Sumit kepada Habib Muhammad bin Zain bin Sumit. Habib Ja'far bin Ahmad bin Zain, Habib Ahmad bin Umar bin Zain kepada pamannya Habib Muhammad bin Zain kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Itu sanad-sanad yang masyhurnya kita. Ada sanad-sanad yang lain. Mudah-mudahan ini sanad nyambung ke kita semuanya. Loh, enake sanad iku apa? Enake sanad iku tali rek. Nyambungnya kita ini sekarang alhamdulillah wa syukurillah kepada Imam Abdullah bin Alawi. Nah, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nyemplung surga. Kita pegangan katut. Paham ya? Katut. Satu selamat kabeh iku sanad.
Kata Imam Mustafa bin Ahmad Al-Mahdar, saudara adik atau daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar Guba itu, ya, Habib Mustafa itu mengatakan sanad itu hablum mamdud, adalah tali yang nyambung. Sebagaimana naqah, sebagaimana onta nyambung antara satu dengan yang satu dengan yang satu dengan yang satu. Sehingga kalau yang paling ngarep, ya kalau kita ini yang paling depan siapa? Imamul Haddad. Kalau yang satu itu belok kanan belok kabeh, enggak ono sing aku belok kiri enggak iso. Belok kanan kabeh. Lah kalau yang satu itu mlebu jurang kabeh. Nah, tapi ya enggak mungkin kan. Jadi Imamul Haddad ini masuk, kalau masuk surga kita nyemplungi bareng, ketarik pastinya ke dalam surganya. Makanya cari sanad yang sanate geradakan kayak sing ana seperti omah. Iya. Araf man qad araf ya. Yang tahu yang ngerti, tidak ngerti ya wis tenanglah hidupmu gitu. Jadi seperti itu. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Termasuk kita ketemunya sanad kita dengan Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari itu ketemunya di atasnya itu. Siapa itu? Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahar. Karena Hadratus Syekh ya, itu mengambilnya kepada Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kakak daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Husain ngambil dari ayahnya Habib Muhammad bin Husain. Habib Muhammad bin Husain ngambilnya kepada Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ya tadi itu larinya nanti. Ketemunya di situ sama kita. Alhamdulillah kita punya sanad sebagaimana yang didapatkan sanad tersebut oleh Mbah Hashim Asy'ari. Itu pentingnya sanad ya. Mudah-mudahan barokah. Yang punya kitab dicatat ya, alhamdulillah hatam kitab misalkan itu di kitabnya situ tulis ya. Masya Allah. Hakadha wallahu ta'ala a'lam. Kita Fatihah, doa, lalu kemudian yang ada pertanyaan silakan bertanya. Nanti insya Allah ada rencana ya, ada rencana beberapa teman-teman kita teman-teman kita yang hadir ini ada beberapa yang ada rencana insya Allah setelah bulan Maulid ya, tasyakuran khatmul kitab ini diadakan di mana Habib Mahdi. Rencana diadakan di Villa Batu. Yang bisa ikut, yang nggak bisa ikut nggak masalah ya. Yang paling tak oleh-oleh foto menurut bebas yang mau ikut yang nggak mau ikut nggak apa-apa, yang nggak punya insya Allah mudah-mudahan ya bondo berangkat mulai. Kalau misalnya ada yang nggak mampu keuangan sempit ya mudah-mudahan villa ini wis terkonter, lalu kemudian kari berangkat tok bensin teh ya sojok berangkat sak bensin ya kebacut rek itu insya Allah berkat Imamul Haddad. الفاتحة إلى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. حرب الجماعة انتم لازم محاجرة من بني أساس نزل عبد المشهور مقدم. محمد بن علي بعلوي مسرد بن علوي البدر المشهور. وإلى أرواح والدين وأبيكم وأمتنا وأمتنا محمد السجاف الشريف الجمال باشا من جبل الحبشي والحبيب أنس خالق الحامد وصولهم وفرائهم وصولهم وفرائهم جميع والدين والدكم وأمتنا وأمتكم وأمت المسلمين أجمعين ثم إلى صاحب الحضرة ومقام سيدي وحبيبي الإمام قدر الرشاد قلت لبات البلاد حبيب الله بن علي المحدد وجميع مشايخه وتلامذته والمنتسبين إليه ومحبيه أجمعين ثم إلى حاجة حاجة حميد الجندور حبيب مدير من حكم سعودي رواية الحاج عبد الرؤوف النبي بن محمد منال يا الرسول مغفور والدينا ووالديكم ومدرعاتكم وانتم جميعا الله وشاء رحمه مغفرة ويغفرون درجة الجنة حكاية متفات الدعاء حسنات ودرجة سيئة وجلكم رحمة ورحمة درجة الجنة ويجعلكم رحمة وإخواني لله على هدينا والنصر على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim.